Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita mulai membaca ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Semua ulangi ayat ini. 2, 3. Siapakah sudah belum? Ayat ini sudah belum? Sudah. Kalau gitu kita baca ayat 6. Inilah dia, Dek besar, yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Judul renungan saya pada sore hari ini, Roh Kudus adalah kebenaran. Sama-sama, Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi, dalam Alkitab bukan hanya Bapa yang benar, disebut benar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi dalam ayat ini kita menemukan roh atau Roh Kudus adalah roh kebenaran. Atau dengan lain kata, kalau roh ini bersaksi, dia punya kesaksian itu benar. Ya. Sebab roh adalah yang menyaksikan, ini adalah roh yang benar. Nah, mengenai kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah ini, dikatakan inilah dia, Dek besar, yaitu Yesus, yang telah datang. Ya, dia tidak cerita tentang Yesus yang datang, tapi yang telah datang. Yang dulu telah datang. Ya. Sebelum saya dilahirkan, Yesus sudah ada, diimani oleh orang tua saya. Waktu orang tua saya belum dilahirkan, Yesus sudah ada, diimani oleh engkong saya. Ya. Baik di kedua pihak. Jadi sekarang Yohanes berkata, inilah dia yang dulu, yang beberapa ribu tahun lalu telah datang. Dia pakai 3 kesaksian, yaitu dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah, baru dia bicara tentang Roh Kudus tadi, yang memberi kesaksian. Saya sudah kasih tahu pada saudara bahwa Roh Kudus adalah roh kesaksian. Amin, saudara. Maka kalau kita bersaksi itu, kita mengikuti apa yang Roh Kudus minta. Sebab Roh Kudus adalah roh yang bersaksi. Ya, puji Tuhan. Coba kita buka dulu satu ayat dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan apa saudara? Bersaksi. Ya, Roh Kudus yang bersaksi tentang aku. Ayat 27-nya kita baca. Dalam ayat 27 ini dikatakan, tetapi kamu juga
atau kita juga, saya juga, saudara juga, harus bersaksi. Dan kita bersaksi bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Setiap hari dari kehidupan kita harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau ini Yesus, dia bersama dengan Roh Kudus, roh kesaksian. Kamu murid-muridku bersama-sama dengan aku, kamu juga harus bersaksi. Baik Roh Kudus bersaksi ketika aku dibaptis, aku sendiri bersaksi, dan sekarang kamu murid-murid yang percaya kepadaku harus bersaksi juga. Jadi kita sudah dapat ayat bahwa Roh Kudus adalah roh kesaksian yang benar. Roh adalah kebenaran. Kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Mari kita perhatikan istilah yang pertama yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu dengan air. Ya. Dia datang dengan air. Ini saya sedang menerangkan tentang firman Allah. Tentu air juga bukan air sungai, tapi ada artinya di dalam firman Tuhan. Ya. Kemungkinan besar air ini yang dimaksudkan oleh Nabi Yehezkiel, pasal 36, ayatnya yang ke-25. Yehezkiel pasal 36 ayat 25. Mari kita perhatikan pembacaan ini karena ayat ini indah sekali. Aku, Allah Bapa, akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya, dunia memberi juga air, tapi airnya kotor. Lalu Tuhan memberi kepada kita air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kalau kita mandi, kita pakai air biasa, harus ada sabun. Tapi air dari Tuhan, ya, dia akan mentahirkan. Bukan menyucikan, dicuci bukan. Mentahirkan, itu istilah sembuh bagi orang kusta. Kalau orang kusta sembuh itu bukan dia disembuhkan, bukan. Dia ditahirkan. Ya. Mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Tadi saya baca sedikit firman Tuhan mengenai Bapak Gereja, bahwa Tuhan yang kita sembah, dia tidak lihat jalan keluar bagi manusia untuk luput dari dosa. Kecuali dia kirim anaknya yang tunggal. Maka segala kenajisan kita, dia pakai kata najis loh. Kata yang sama untuk kotoran manusia. Segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Apa yang dimaksud dengan berhala? Berhala adalah sesuatu, seseorang, benda mati atau benda hidup yang berdiri antara kita dengan Tuhan. Yang menghalangi kita kepada Tuhan. Bisa pekerjaan, bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa diri sendiri, menghalangi kita dari Tuhan. Itu berhala. Tetapi oleh karena Bapa Sorga memberikan air yang jernih, hal itu akan dilenyapkan. Aku akan mentahirkan. 2 kali disebut tahir itu. Aku akan mentahirkan kamu. Kalau kita membaca Yesaya 1, ayatnya yang ke-16. Yesaya 1 ayat ke-16. Dia memakai kata pencucian. Basuhlah
bersihkanlah dirimu. Jadi nggak usah ngurus orang lain. Urus diri sendiri. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jadi semua kelakuan kita itu Tuhan lihat. Berhentilah berbuat jahat. Lalu sebagai manusia yang lemah kita bertanya, bagaimana saya bisa berhenti Tuhan dari kejahatan saya? Tuhan memberikan air yang jernih tadi untuk membasuh. Yehezkiel bilang untuk mentahirkan. Tapi sekarang untuk membasuh. Ulangi kata basuh. Untuk membersihkan. Ulangi. Diri kita. Ini Tuhan yang kita sembah. Dia tidak